Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang hasil praktikum dari mata kuliah praktikum IPA di SD tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Dosen pembimbing kami Bapak Julian Sutiarto. Kami dari kelompok 1, Batrotul Laili, Humaidi, Mas Lufa, Ulfi Zulaifa, dan yang terakhir Yunita Safiati Fahmi. Pertumbuhan dan perkembangan hewan meliputi pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan pola pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan tumbuhan. Kami awali dari pengertian. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran atau seperti volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses kuantitatif. Jadi pertumbuhan itu bisa diukur mulai dari tinggi batang atau panjangnya akar. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat kematangan atau kedewasaan makhluk hidup. Proses perkembangan ini merupakan kualitatif, jadi tidak bisa diukur. Misalnya ketika perkembangan manusia bisa merangkak, bisa berjalan, atau sudah bisa berbicara. Jadi tidak bisa diukur dengan angka. Oke, yang kedua yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. Faktor eksternal yaitu meliputi nutrien atau nutrisi, air, cahaya matahari, oksigen, lingkungan. Lingkungan itu bisa berupa suhu dan kelembaban di sekitarnya. Oke, untuk hewan kami memilih sampel lalat buah, dan untuk tanaman atau tumbuhan kami memilih sampel kacang hijau atau green bean. Pertama-tama kami akan memberikan sekilas gambaran tentang siklus lalat buah. Diawali dengan egg atau telur, kemudian first instar larva. Ini adalah larva pertama karena larva berubah sampai 3 kali. Yang kedua second instar larva, third instar larva. Jadi berubah kulitnya sampai 3 kali. Baru kemudian menjadi pupa. Baru yang terakhir menjadi imago atau lalat yang sudah dewasa, yang sudah sempurna. Lalat buah ini merupakan lalat yang mempunyai metamorfosis sempurna. Oke, tujuan dari praktikum kami tentang pertumbuhan adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Tujuannya adalah mengamati pertumbuhan dan perkembangan lalat buah Drosophila sp dari telur sampai menjadi imago. Yang kedua, mengetahui lamanya siklus hidup lalat buah. Dasar teorinya yaitu Drosophila sp atau lalat buah adalah lalat yang biasanya menghinggapi buah yang sudah busuk. Lalat buah mempunyai konstruksi modular, yaitu suatu segmen abdomen. Seperti hewan simetris bilateral lainnya, Drosophila mempunyai proses anterior dan posterior atau kepala ekor. Pada Drosophila, determinan sitoplasmik yang sudah ada di dalam telur memberi informasi posisional untuk penempatan kedua poros bahkan sebelum fertilasi. Metamorfosis pada Drosophila termasuk metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, instar larva, instar pulpa, dan imago. Faktor yang mempengaruhi siklus hidup Drosophila adalah suhu lingkungan, ketersediaan makanan, tingkat kepadatan botol pemeliharaan, dan intensitas cahaya. Berikut adalah proses praktikum kami. Praktikum perkembangan hewan. Kali ini kami mengambil lalat buah sebagai sampelnya. Pertama, kami mempersiapkan perangkat untuk menangkap lalat buah. Kami meletakkan perangkap di atas tempat sampah.
Ini adalah bahan dan alat yang harus dipersiapkan. Ada pisang, tape, kertas saring, kemudian botol transparan agar gampang untuk diobservasi. Kemudian kita lumatkan pisang dan tape sampai benar-benar lembut. Oke, kita siapkan semuanya, alat-alat dan bahannya. Kita masukkan pelan-pelan lumatan pisang dan tape tadi merata di dasar botol. Kemudian kita masukkan kertas saringnya dan masukkan juga lalat buah secara perlahan agar tidak keluar. Oke, itu dia persiapan awal untuk perkembangan lalat buah. Berikut hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Dimulai dari hari pertama, tubuh lalat tetap berwarna kuning kecoklatan. Di hari kedua mulai ada bercak-bercak putih yang tidak lain itu adalah telur. Jadi lalat buah itu seperti di perutnya itu seperti ada putih-putih, itu adalah telur. Di hari ketiga, bercak-bercak putih atau telur berubah menjadi larva yang berwarna putih, bersegmen dan mirip dengan belatung, tetapi bentuknya sangat kecil. Mungkin dalam video ini tidak begitu kelihatan. Proses ini berlangsung sampai hari keempat dan kelima. Nah, sampai hari kelima sekitar jam 8 pagi, kami lihat larva mulai bergerak aktif ditandai dengan tubuhnya yang menggeliat ke atas. Kalau saya lihat hampir seperti ulat belatung kecil-kecil seperti itu. Tubuhnya bergerak semakin aktif dengan merayap ke atas botol dan ukurannya bertambah besar. Nah, ini masih pada hari yang sama, ini masih pada hari kelima, tapi ini sekitar sudah jam 10 malam. Bentuknya berubah, bentuknya hampir menyerupai pupa, di mana tubuhnya mulai memendek, berwarna putih dan sudah tidak bergerak lagi, bahkan diam. Bisa dilihat dari videonya itu di bawah itu menempel kecil-kecil di kertas saring itu. Terlihat banyak sekali telurnya. Kemudian di hari ke-6 masih sama sebenarnya, sama dengan hari kelima, larva kecil berwarna putih, cuman warnanya berubah agak kecoklatan dan tidak bergerak atau diam. Nah, untuk hari ke-7, karena pelaporan ini sampai hari ke-6, jadi hari ke-7 dan seterusnya kami memakai kajian pustaka. Di hari ke-7 sampai dengan 8 sudah mencapai fase pupa, warnanya berubah menjadi putih kecoklatan, masih terlihat diam dan segmen tubuhnya mulai terlihat jelas. Pada hari ke-9 dan 10, lalat buah mulai menyerupai bentuk Drosophila atau seperti induknya dahulu, tetapi ukurannya kecil dan sayapnya belum terbentang. Baru di hari ke-11 sudah menjadi imago atau lalat dewasa yang siap untuk dilepas dari botol dan siap untuk. Nah, kesimpulannya tahapan fase daur hidup Drosophila dimulai dari telur, larva pertama, larva kedua, larva ketiga, baru pupa, dan terakhir menjadi imago atau lalat buah yang sudah dewasa. Selanjutnya praktikum kami yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau tumbuhan. Sampel kali ini kami memilih kacang hijau. Tujuannya yaitu mengamati pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Alat dan bahannya: biji kacang hijau sekitar 6 buah, botol sele atau toples transparan 2 buah, kertas saring secukupnya, kertas label secukupnya, gunting 1 buah. Ini dia alat-alatnya. Setelah kacang hijau diletakkan di dasar gelas transparan, terlebih dahulu kapasnya dibasahi sampai benar-benar basah, kemudian kacang hijaunya diletakkan di atasnya. Kemudian botol pertama ditempatkan di tempat gelap dan botol yang kedua ditempatkan di tempat yang terang.
Hari pertama sudah mulai bertunas dan panjang akarnya hampir mirip di tempat gelap dan juga di tempat terang. Hari kedua sudah mulai terlihat jelas di mana panjang di tempat yang gelap batangnya lebih panjang daripada di tempat yang terang. Hari ketiga sudah sangat jelas sekali di tempat terang. Ini masih sekitar 5 mm. Untuk yang di tempat gelap ini sudah tinggi sekali batangnya. Hari keempat sudah terlihat batang kacang hijau sudah menjulang tinggi, namun daunnya menguning dan batangnya lemas. Tidak seperti yang di tempat terang, daunnya hijau, segar, dan batangnya lebih besar diameternya, lebih padat. Di hari kelima sama, untuk yang di tempat gelap daunnya menguning, kuning, dan batangnya tidak segar. Untuk yang di tempat terang daunnya hijau dan batangnya segar. Ini hasil dari pengamatan kami perbedaan di tempat gelap dan di tempat terang. Berdasarkan hasil pengamatan percobaan di atas, dapat dilihat bahwa cahaya matahari sangat mempengaruhi pertumbuhan. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh dengan cepat. Peristiwa pertumbuhan dengan sangat cepat di tempat gelap ini disebut etiolasi. Keadaan ini terjadi karena tidak adanya cahaya dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Tampak dari peristiwa ini, tubuh tumbuhan menjadi tidak normal. Daunnya berwarna kuning, lebar dan tipis, batangnya kecil, sangat panjang, berwarna kuning dan lemah. Oke, itu praktikum dari kami tentang perkembangan dan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.